Bagaimana dengan ibu-ibu kabarnya nih? Luar biasa ya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang firman Tuhan, saya bersaksi sedikit. Ibu-ibu mau denger nggak? Kayaknya baru 50% deh. Mau nggak sih? Nah, itu baru teman-teman sahabat saya semuanya. Puji Tuhan ya. Jadi kenapa saya kesaksian? Itu untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Dari tanggal 28 Agustus sampai 2 September kemarin ya, daripada nanti saya cerita one by one gitu ya. Bu Atik dari Bali ya, daripada saya remind ya. Jadi sekarang saya kesaksian sekalian semuanya ya. Saya baru saja pulang dari liburan ya, liburan bersama dengan keluarga sepanjang 1 minggu ya. Ibu-ibu terkasih, luar biasa Tuhan kita berikan saya kasih karunia, berikan kesempatan yang sangat manis. Di dalam liburan itu, jadi itu saya pergi hari Senin. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, saya dapat menikmati family time dengan anak-anak, menantu dan juga cucu saya. Itu yang benar-benar membuat saya bahagia. Ketika keluarga kecil saya boleh berkumpul bersama-sama. Tentunya ibu-ibu juga merasakan hal yang sama ya. Ketika berkumpul dengan keluarga kecil tidak ada yang bisa membeli kebahagiaan itu ya. Oke, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat family time buat kami. Dan setelah hari Jumat itu saya memang udah arrange sama anak-anak. Kalian boleh terserah kalian. Jadi hari Jumat Gerson bersama dengan Devi dan cucu saya pulang ya, karena ada pekerjaan yang menunggu mereka. Dan anak saya yang kecil masih stay sehari lagi bersama dengan saya. Jadi kami tetap check out di hari Jumat ya. Jadi anak saya yang kecil pun memiliki agenda yang lain, yaitu dia harus menghadiri satu pernikahan temannya. Dan juga anak saya yang kecil itu memang friend oriented gitu ya, jadi pengen kumpul sama teman-temannya. Saya bilang nggak masalah, kita semua udah atur supaya waktu kamu tetap ada, waktu keluarga tetap ada, waktu mami papi juga tetap ada ya. Nah, jadi setelah kami berpisah seorang dengan yang lain, akhirnya kami cuma berdua saja, ibu-ibu ya. Nah, berdua saja ini di mana kesempatan saya untuk juga menyalurkan hobi saya ya. Saya tuh senang sekali untuk satu kesempatan yang dapat memacu adrenalin gitu ya. Sedangkan Pak Isya tuh sebetulnya orangnya tidak suka loh ibu-ibu. Kebalikan ya, seharusnya kan saya yang diam-diam gitu ya. Ini Pak Isya yang gak suka. Jadi saya arrange waktu udah check in ke hotel yang semula, itu Pak Isya tidur istirahat ya karena capek. Dan saya mengupayakan, pokoknya singkat cerita mengupayakan supaya hari Sabtu itu saya punya acara full untuk hobi saya, kesukaan saya. Saya udah arrange semuanya, tapi saya belum booking ya, belum booking. Dan waktu Pak Isya bangun, langsung saya bilang, sampaikan. Awalnya nggak mau ibu-ibu ya, tetapi itu dia racun dari para wanita. Apa racunnya? Merayu dong ya. Rayu dengan rayuan maut gitu ya. Nanti kalau mau belajar nanti aja, waktu saya pendek ya. Iya, jadi rayu, singkat cerita Pak Isya mau. Dan kami pergi pagi-pagi benar ya. Saya udah tentukan untuk 2 adventure. Yang pertama adalah untuk Jeep Sunrise ya. Yang kedua adalah ATV ya, dua-duanya itu memacu adrenalin ibu-ibu ya. Jadi kami bangun, singkat cerita akhirnya Pak Isya mau ya. Bangun jam 2 pagi, saya preparation udah gitu. Tentunya diawali dengan doa dan saat teduh terlebih dahulu ya. Setelah itu jam 3 saya udah dijemput, kami udah dijemput untuk naik ke Kintamani, ada di daerah Kintamani. Nah, setelah dari sunrise itu, aduh bagus banget Bapak, bagus banget ibu-ibu. Kalau mau tahu gambarnya gimana, lihat IG saya Mem Atik ya. Oke, nah setelah dari itu, dari Jeep Sunrise, lanjut ke ATV. ATV juga luar biasa. Itu benar-benar jalannya itu bergelombang begini, melalui air, melalui sungai, melalui air ya. Waduh, itu benar-benar
luar biasa. Tapi saya sungguh bersyukur Pak Isya bisa mengendalikannya dan kami happy sama-sama. Nah, apa yang menjadi titik balik yang menjadi kesukaan bagi saya? Selain momen ini, kami juga dipercayakan untuk melayani Tuhan, ibu-ibu. Jadi kebahagiaan saya benar-benar lengkap. Tuhan begitu baik kepada saya. Jadi hari Minggunya, itu kan hari Sabtu ya, hari Minggunya itu dari pagi sampai sore kami pelayanan. Ibu-ibu bayangin ya, saya pelayanan saya tuh tidak terbiasa dengan berdiri terlalu lama. Ini 3 kali ibadah, setiap kali ibadah itu 1 jam berdiri. Saya tidak mau kalah ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kebiasaan di umum ibu-ibu ya. Jadi 3 kali ibadah saya tetap berdiri dan tidak ada bantuan kursi. Itu kenapa saya ingin membuktikan bahwa ketika kita memiliki semangat untuk melayani Tuhan, di situ Tuhan mampukan. 1 Korintus 15 ayat 10 itu benar-benar menjadi ayat favorit saya. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang dicurahkan kepadaku. Jadi kalau sampai saat ini, waktu itu saya bisa berdiri cukup lama, itu bukan karena hebat saya. Saya hanya memiliki kaki 1. Dan pagi-pagi itu saya bangun jam 2 untuk yang hari Sabtu. Dan untuk yang hari Minggu saya juga tidak mau kalah untuk persiapan hari Sabtu. Saya tetap bangun jam 2 pagi. Saya tetap mencari wajah Tuhan. Mohon kekuatan dan penopangan daripada Tuhan. Apakah nggak capek? Secara tubuh capek. Kaki masih sakit. Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan. Kalau aku ada sekarang itu karena kasih karunia Tuhan. Dan baru istirahat berapa kali Bu Lisda sudah sediakan jadwal untuk saya hari Rabu. Ini sebetulnya belum sembuh pegelnya ibu-ibu. Tetapi itu dia, saya mau membuktikan bahwa kasih karunia Allah cukup bagiku. Cukup bagi ibu-ibu semuanya. Karena itu ketika kita memiliki semangat, ketika kita memiliki antusiasme di dalam pengiringan akan Tuhan, kelemahanku untuk kemuliaan Dia. Tuhan sangat baik. Oke, itu saja kesaksian saya. Kita masuk ke topik. Hari ini kita akan bicara, kita akan belajar bersama tentang topik suam-suam kuku. Topik ini sudah dipersiapkan untuk memperbaiki kita semua, ibu-ibu dan saya juga. Ya, next slide, kita baca ayatnya bersama-sama. Next dulu yang lainnya, 1 lagi. Oke, kita baca bersama ya. Jadi kita ambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kita baca, saya baca ayat genap, ibu-ibu baca dengan kompak, ayat ganjil ya. Ayat terakhir kita baca sama-sama ya. Sesama wanita Allah dilarang saling, iya kita harus bersatu, kompak ya, semangat ya. Oke, kita mulai dari ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,
dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dua, tiga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Luar biasa ya, ayat ini sudah begitu jelas bagaimana dijelaskan tentang suam-suam kuku. Slide sebelumnya, apa itu suam-suam kuku? Sebelumnya ya, oke. Suam-suam kuku itu adalah agak panas ya karena demam ya, sesuai KBB ini ibu-ibu, atau agak hangat kalau tentang air. Jadi itu dengan kata lain yaitu keadaan temperatur yang tidak panas dan tidak dingin, melainkan berada di antara keduanya ya. Kalau kita bicara tentang kerohanian, itu kalau rohani yang suam-suam kuku adalah di mana kondisi rohani seseorang atau kelompok yang menunjukkan penurunan keyakinan, baik itu kadar iman dan kepercayaannya. Perlahan-lahan bisa berkompromi dengan dunia serta menurunkan antusiasme rohani hingga menjadi acuh tak acuh atau cuek gitu ya. Nah itu kalau rohani kita seperti itu, rohani kita suam-suam kuku, itu lama-lama akan menjadi sesuatu yang biasa aja gitu ya ibu-ibu ya. Nah saya rindu, maksudnya pagi ini ada satu interaksi dengan ibu-ibu ya. Jadi jangan hanya saya yang berbicara, tapi ibu-ibu juga boleh interaksi ya. Jadi ketika saya bilang ibu-ibu ya, ibu-ibu jawab dengan bersama, antusias bersama Tuhan ya. Jadi antusias bersama dengan Tuhan, kepalkan tanganmu ya. Ibu-ibu antusias bersama Tuhan. Coba ya, latihan ya. Ibu-ibu antusias bersama Tuhan. Masih 70% ya. Ibu-ibu antusias bersama Tuhan. Nah seperti itu. Nanti juga kalau di tengah, di belakang, tetap antusiasnya lebih lagi ya ibu-ibu ya. Biar saya rindu kenapa kita perkatakan supaya telinga kita mendengar dan merema dalam hidup kita. Saya rindu firman pagi ini benar-benar mengubahkan setiap kita, ibu-ibu dan juga saya. Ya, kita belajar untuk menjadi pelaku akan firman-Nya. Saya akan coba ulas secepat mungkin karena waktunya singkat sekali. Wahyu 3 ayat 16 katakan ya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini firman Tuhan begitu tegas ya. Ketika kita melakukan dalam pengiringan atau pelayanan kita kepada Tuhan, itu hanya biasa-biasa saja. Ya, hanya ikutin standar manusia, suruh datang ya datang gitu ya. Tanpa ada fellowship pribadi dengan Tuhan, tanpa mempersiapkan yang terbaik. Itu kita bisa koreksi masing-masing. Sejauh manakah kecintaan kita kepada Tuhan? Kita belajar dari Laodikia. Laodikia itu adalah satu kota, di mana kota yang sangat kaya di provinsi Asia pada masa para rasul. Ya, di situ kan tadi ketika kita baca kan kita belajar dari jemaat Laodikia ya. Jadi jemaat Laodikia itu termasyur juga atau terkenal juga dengan kerajinan pakaian jadinya, khususnya yang terbuat dari wol. Terus juga tersohor dengan mutu daripada kedokterannya. Nah jemaat Laodikia ini benar-benar merasa bahwa
mereka itu sudah memiliki segalanya. Mereka sudah sepertinya apa yang mereka butuhkan itu mereka udah punya semua. Nah, ini yang membuat mereka merasa mampu, merasa hebat, sehingga mereka boleh bermegah di dalam dirinya. Sehingga pengiringan akan Tuhan itu sepertinya biasa-biasa saja gitu loh. Sedangkan firman Tuhan berbicara, kita lihat ya di ayat sebentar. Di ayat 15 itu dikatakan bahwa alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba kalau kita lihat ya, kita renungkan sejauh mana pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi kalau apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan muntahkan. Apakah itu enggak satu hal yang sia-sia ibu-ibu? Sayang sekali ya, karenanya firman Tuhan pagi ini benar-benar mengingatkan setiap kita. Jadi ayat 17 katakan, karena engkau berkata aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Sombong banget ya ibu-ibu ya, aku kaya, aku berprestasi, aku bisa melakukan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang malang, orang-orang yang buta. Ya, Tuhan bilang orang yang buta dan telanjang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, next ya berikutnya, maka di ayat 18 ini yang Tuhan rindukan. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Saya ulas satu persatu ya ibu-ibu ya. Apa itu emas yang dimurnikan dengan api? Itu adalah lambang sebuah daripada karakter ilahi yang telah dibentuk oleh api, telah dibentuk oleh padang gurun. Mungkin kalau saat ini ibu-ibu mengalami satu pergumulan atau permasalahan yang sepertinya tidak habis-habis, sepertinya masuk ke padang gurun, di depan hanya ada gurun pasir sepertinya terik. Ketahuilah, itu memang Tuhan izinkan terjadi agar ada satu proses pembentukan karakter ilahi kepada setiap wanita-wanita Allah. Agar karakter kita boleh menjadi seperti emas yang murni, yang teruji. Kita belajar juga dari Ayub. Ayub berkata bahwa seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bagaimana Ayub pencobaannya itu, saya bilang itu benar-benar orang yang sepertinya secara dunia orang yang paling malang. Tetapi luar biasa, Ayub tabah, Ayub tekun, Ayub tidak pernah komplain sama Tuhan. Ini yang perlu kita belajar dari Ayub. Sekalipun diproses, bahkan istrinya sendiri mengumpat dia, tetapi Ayub tidak mengatakan, menyalahkan Tuhan sedetik pun. Dia tetap bersyukur dan tetap katakan, aku mau untuk timbul menjadi seperti emas. Ya, yang berikutnya yaitu agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Apa itu? Apa itu pakaian? Itu merupakan lambang daripada kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa kekudusan itu harus ada di dalam kita? Di situ dikatakan ya ibu-ibu ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, itu benar-benar dia dapat melihat ketelanjangannya. Nah, kali ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk setiap kita memakai pakaian putih.
yaitu kekudusan. Memiliki kekudusan adalah memiliki harta yang bernilai kekal. Jadi sesuatu yang kekal itu kita miliki yang namanya pakaian putih atau kekudusan. Ibu-ibu, nggak fokus. Antusias bersama Tuhan, ya. Ibu-ibu, ibu-ibu, yes, nah, puji Tuhan. Apa itu? Apa namanya kekudusan? Kekudusan itu bagaimana kita hidup sebagaimana Tuhan hidup. Kita berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, ya. Jadi sasaran kita adalah naik level, bukan lagi level manusia. Tetapi yang jadi tolok ukur kita adalah standar Allah. Ya, standar Allah. Abide in Christ moment by moment. Artinya apa? Tinggal dalam Tuhan saat demi saat. Jadi tidak hanya tinggal dalam Tuhan waktu di gereja. Bukan hanya tinggal dalam Tuhan ketika EF atau ketika ketemu Bu Lisda, kita abide in Christ, ya. Tapi moment by moment. Artinya dimanapun kita berada, kita tetap abide. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Janji ibu-ibu? Nah, yang janji 2-3 orang. Janji ibu-ibu? Iya, kita harus punya tekad, ya, di dalam hidup kita. Kristus saat ini senantiasa rindu tinggal di dalam setiap kita. Tuhan tidak pernah memaksa setiap kita untuk Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan memiliki Tuhan memberikan kepada kita satu kehendak bebas. Kita mau lakukan hal apapun, kita mau upayakan kekudusan, atau kita mau menjadi penikmat dunia, itu adalah keputusan setiap pribadi. Yang berikutnya, waktu saya jalan terus yang berikutnya setelah pakaian putih, itu kita harus memakai ayat yang ke-18 tadi, memakai minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Apa itu minyak? Minyak itu adalah satu pengurapan, urapan Roh Kudus yang benar-benar memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan, yang mengundang dan mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana Roh Kudus itu adalah merupakan roh pengetahuan dan kebijaksanaan yang dapat mencelikan mata rohani kita. Ketika kita menerima minyak itu, maka kita pun akan melihat, bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu Roh Kudus akan memimpin kita. Tetapi ketika daging kita lebih dominan di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus tidak akan berperan serta atas kita. Biarlah pilihan setiap kita adalah membiarkan Roh Kudus bekerja atas kita. Ibu-ibu, lumayan 75%. Lebih baik daripada yang tadi. Ya, Efesus 3 ayat 20 katakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh itu yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ketika roh dunia yang menguasai kehidupan kita, nah, Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam kita, ya. Oke, next slide. Saya akan bagikan sedikit bagaimana ciri-ciri orang yang suam-suam kuku dan ciri-ciri orang yang beriman sungguh pada Tuhan. Yang pertama, orang yang suam-suam kuku adalah mudah terbawa arus,
tidak kokoh dalam berpegang teguh atas prinsip kebenaran. Sebaliknya kalau orang yang beriman sungguh pada Tuhan, yaitu menjauhi dosa, menjadi pelaku firman Tuhan. Karenanya tadi pertama saya bilang, saya berdoa rindu untuk setiap kita menjadi pelaku akan firman-Nya. Karena percuma kalau kita hanya belajar dan kita tidak berubah, itu percuma, useless. Dan nanti one day akan dimuntahkan. Kan kita tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Poin yang kedua, ciri daripada suam kuku adalah memamerkan kebaikan pada dunia. Lebih terfokus pada kenikmatan dunia. Ya, lebih senang happy-happy, lebih senang shopping, lebih senang banyak hal yang kenikmatan dunia yang dilakukan. Daripada kalau orang yang beriman sungguh pada Tuhan punya pengendalian diri. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap keputusan yang kita ambil ketika kita menerlibatkan Roh Kudus pastinya akan selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak peka di dalam mendengar suara Roh Kudus, kita tidak akan bisa mendengar. Tetapi ketika kita menjadikan Roh Kudus sebagai kendali dalam hidup kita, Roh Kudus sangat berperan. Yang ketiga, ada udang di balik batu ya. Kalau untuk orang yang suam-suam kuku, setiap tindakannya misalnya baik sama orang, ada sesuatu yang ingin didapat ya. Sibuk mencari posisi aman. Pokoknya gua mah aman-aman aja dah gitu ya. Netral aja gitu ya. Hidup penuh dengan sandiwara. Apa tuh hidup penuh dengan sandiwara? Lain di bibir, lain di hati ya. Apa yang dikatakan itu tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau orang yang beriman sungguh pada Tuhan, yaitu memiliki kemurnian hati, kasih yang tidak bersyarat. Ya, Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ibu-ibu, ya sekalian kesempatan saya buat minum. Karena tenggorokan saya itu gampang kering ibu-ibu, jadi maklum ya. Oke, puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir yaitu kalau orang yang suam-suam kuku itu mudah mengeluh, kurang bersyukur. Ketika menghadapi pergumulan menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan, kok aku kayaknya udah setia sama Tuhan, kok Tuhan izinkan pergumulan ini, masalah ini ada dalam hidup aku gitu ya. Mudah komplain sama Tuhan, kurang bersyukur. Yang berikutnya apa? Berjalan dengan pemikiran dan kekuatan sendiri. Setiap apapun mikir sendiri, seperti tadi jemaat Laodikia. Kalau aku kaya itu karena aku kaya sendiri gitu ya. Nah, mudah letih dan lunglai. Kalau ada masalah, letih lesu, berbeban berat, ya. Karenanya kenapa tuh ibu-ibu? Saya di dalam tim WBI ada nama wanita tangguh eklesia. Itu kenapa? Itu hasil dari berdoa. Ini merupakan doa dan harapan daripada kami supaya wanita-wanita Allah di WBI ini menjadi wanita-wanita yang tangguh. Bukan wanita yang letih lesu lunglai, begitu ada permasalahan, sedih, mengasihani diri sendiri gitu ya, playing victim, aduh ngenes banget sih gitu ya. Jangan seperti itu adalah ciri-ciri wanita yang suam-suam kuku. Sebaliknya, kalau orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, tabah dan tetap setia dalam ujian. Ya, Yakobus 1 ayat 2 katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi tahan uji dan setia duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berdoa dan menggali kebenaran akan firman Tuhan. Itulah kalau orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan ketika ada pergumulan, bukan mengasihani diri sendiri, justru duduk di hadirat Tuhan.
menangis di hadirat Tuhan. Di situ Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar atas kita. Haleluya, Tuhan begitu baik. Kalau firman pagi ini bicara, itu berarti untuk ibu-ibu dan saya, untuk setiap kita menjadi wanita-wanita yang tangguh. Ibu-ibu, benar ya. Jadi nanti kalau di rumah, ingat ya, begitu ada permasalahan, katakan pada diri sendiri, Atik, antusias bersama Tuhan, ya. Begitu ya, ingat ya ibu-ibu ya. Jadi waktu ada sesuatu yang tidak nyaman, sebut nama sendiri. Nana. Nah begitu, jangan cuma di bibir ya ibu-ibu ya. Kita semua belajar menjadi pelaku firman-Nya. Ayat terakhir, 2 Korintus 13 ayat 5, pemusik dan singer WL boleh tolong bantu saya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita belajar tentang firman pagi ini bukan kita untuk menunjuk teman kita. Ya, oh firman ini buat dia cocoknya. Gua mah udah kudus gitu ya. Gua mah udah suci gitu, untuk dia tuh yang suka ngomongin orang gitu ya. Bukan, kita jangan menunjuk orang lain ya, jangan menunjuk saudara kita, tapi baiklah kita introspeksi pribadi lepas pribadi. Saya sangat bersyukur sekali ada di dalam komunitas WBI ini. Luar biasa loh, program-program WBI itu bagus sekali. Dan pengurusnya juga saya lihat sangat bersatu. Firman-Nya itu benar-benar dalam sekali. Saya setiap kali datang ibadah itu selalu diberkati. Dan kenapa saya itu selalu mencatat, ya, saya ingin mengimpartasikan kepada ibu-ibu semua. Ketika khotbah disampaikan, catat. Supaya di rumah bisa dibaca ulang, direnungkan kembali, supaya masuk, merema dan timbul menjadi iman kita diaplikasikan dalam hidup kita. Jadi jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sampai rumah udah lupa lagi. Ditanya firmannya apa, nggak tahu apa sih itu. Bu Atik ngomong apa nggak tahu, suam gitu, apaan sih gitu, ya kan? Nah ayo, datang mau ibadah di mana aja, mau di WBI, di ibadah umum, dibiasakan mencatat ya. Di rumah pelajari lagi, gali lagi. Karena itu benar-benar sangat efektif. Karena saya pribadi merasakan itu dan melakukan itu sudah bertahun-tahun. Dan kalau ibu-ibu tahu ya, karakter saya yang dulu itu berbeda sekali setelah Tuhan ubahkan. Dulu adalah saya orang yang minder, rendah diri, ya. Tetapi ketika mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan. Kalau saat ini saya boleh berdiri di depan ibu-ibu, itu karena kasih karunia Tuhan loh. Bukan saya hebat loh, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya pada dasarnya, saya tidak bisa bicara ibu-ibu. Tapi di dalam doa-doa pribadi saya selalu bilang, Tuhan perbesar kapasitas saya. Kalau Tuhan kehendaki saya untuk jadi berkat, saya siap Tuhan. Dan Tuhan nyatakan step by step. Tidak langsung itu ya, tidak langsung khotbah begini ibu-ibu. Dulu saya juga ngalamin WL ya, waktu masih 2000 tahun yang lalu tuh, saya juga WL berdiri ya kan. Saya juga memimpin kelompok waktu kuliah ya, di mana saya juga merasakan ketok pintu satu persatu untuk menginjili. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat satu perubahan dalam hidup saya. Dulu saya orang yang mudah baper ibu-ibu, ngomong sedikit aja tersinggung gitu ya. Kalau sekarang ibu-ibu, karena Roh Kudus yang ada di dalam saya, orang terkadang memperlakukan yang tidak adil kepada saya. Tetapi saya hanya bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan dan saya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, Kau pembelaku. Saya tidak mau reaktif, tetapi saya mau responsif. Respon yang benar, itu yang memperbaharui hidup saya.
Saya ingin berbagi bagaimana ibu-ibu juga boleh terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada pagi dan siang ini. Kita semua sudah mendengar firman dan baiklah kita semua belajar untuk melakukannya, bukan menunjuk orang lain, tetapi yuk introspeksi pribadi lepas pribadi. Kita naikkan satu pujian, tolong singer dibantu. Ku perlu Engkau Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Kita bangkit berdiri ibu-ibu semuanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Ibu-ibu, bukan satu kebetulan kalau ibu-ibu hadir di tempat ini, karena engkau adalah biji mata Allah. Engkau adalah kesayangan Allah. Dia mau setiap kita boleh berubah. Perubahan itu tidak dapat terjadi secara instan, tapi harus melalui proses yang mungkin begitu menyakitkan bagi kita semua. Tetapi ketika Roh Kudusnya ada di dalam kita, Roh Kudus itu yang memampukan setiap kita untuk mengalami kemajuan, mengalami progres untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus. Apa yang disukai Yesus menjadi kesukaan kita. Apa yang dibenci Yesus itu yang menjadi kebencian bagi diri kita sendiri. Mungkin saat-saat belakangan ini ibu-ibu tengah mengalami keletihan atau kelesuan. Itu adalah manusiawi, ibu-ibu. Tuhan mengerti apa yang menjadi jerit tangis ibu-ibu semuanya. Kalau siang hari ini ada yang ibu-ibu yang rindu untuk didoakan, boleh letakkan tangan kirimu di dada. Angkat tanganmu. Ini urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan sekeliling kita. Ketika kita lemah, akui. Ketika kita letih, akui. Karena kita masih terdiri dari darah dan daging. Tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan mau kita semua menuju kesempurnaan. Katakan, Tuhan, aku mau untuk dibentuk oleh firman-Mu. Bapak yang baik, hamba berdoa secara khusus untuk para wanita Allah yang mungkin saat-saat ini mengalami keletihan di dalam menjalani hari-hari mereka. Beban masalah yang mungkin begitu bertubi-tubi ada di dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, Tuhan berikan penopangan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan perbaharui hati mereka semua. Membangkitkan mereka yang letih dan lesu. Menguatkan mereka yang dalam keadaan kelemahan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi ini. Dan Engkau yang sanggup mengubahkan setiap kami, Tuhan. Engkau luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Aba Bapa. Kami percaya sebentar pulang
Kami terus mau belajar bersama Engkau. Kami akan menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang bisa menerima kenyataan dan tidak mengasihani diri sendiri. Karena kami memiliki Tuhan yang lebih besar daripada permasalahan kami. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa dari segala permasalahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Turunkan tanganmu. Kita naikkan satu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kami. Dan para wanita-wanita Allah akan menjadi wanita-wanita yang hebat di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.